Saya kembali ke Mas Fajar dari KPI. Ini Mas Fajar, anggapan dari Mas Tri ini membuat moratorium sementara yang membuat sendiri sebenarnya tidak patuh dan tidak paham wewenang antara masing-masing lembaga ini bagaimana? Ya, saya dari awal sudah mengatakan bahwa untuk urusan pemilu memang sudah ada penyelenggara pemilu. Dalam hal ini adalah kami berharap sekali pada Bawaslu sebagai yang memiliki otoritas pengawasan, ya kan. Padahal kami sendiri urusnya dengan media. Kami berharap penyelenggara pemilu yang lebih tegas, lebih proaktif dalam menafsirkan semua yang ada di PKPU dan Undang-Undang Pemilu itu. Nah, urusan kami sesungguhnya lebih pada medianya. Bahkan kami berharap dapat rekomendasi dari Bawaslu yang menyatakan bahwa iklan A melanggar di media A, media penyiaran A, tolong KPI menindaknya. Itu harapan kami dari awal. Maka dalam hal ini surat kesepakatan bersama itu bagi kami adalah sebenarnya memperkuat koordinasi saja antar lembaga biar lebih maksimal, karena ke depan Mbak Nova, intensitas persoalan dan dinamika penyiaran pemilu akan semakin kompleks. Maka harapannya nanti mudah-mudahan dengan kesepakatan ini lebih rapi lagi lah kerja ke depan. Anda sejalan atau mengamini itu bisa lebih rapi begitu dengan nggak percaya. Nggak percaya, oke, tetap gimana percaya. pertama ini yang saya sebut tadi, ini kan sebenarnya taktik apa namanya, khususnya Bawaslu saya, taktik mereka melulur waktu kok. Ya, dalam konteks tidak menegakkan aturan kan sebenarnya. Makanya saya beri, kalau saya mengatakan sebetulnya SKB pun mengatur sanksi bagi mereka gitu loh. Jadi sanksi misalnya kalau Bawaslu menemukan satu pelanggaran tidak melaporkan, bagaimana dong? Kira-kira begitu tuh. Karena yang sebetulnya kan dari awal, lihat saja isi moratoriumnya. Mereka mengatakan semua yang terjadi itu sudah melanggar peraturan kok. Ya. Lihat ya isi moratoriumnya itu. Kok melanggar peraturan malah dijawab dengan moratorium, bukan dijawab dengan penegakan hukum. Panggil saja dan sebagainya. Itu kalau disebutkan Anda melebihi kewenangan bla bla, silakan tafsirkan sendiri. Selama saya punya kewenangan ini saya putuskan, Anda keberatan silakan tempuh jalur hukum lain. Oke, Mas Fajar. Enak sekali ya, sebenarnya itu sudah ada pelanggaran PKPU itu sendiri, dan kami ketika kami memberikan teguran pada 6 lembaga penyiaran, termasuk surat edaran yang meminta semua lembaga penyiaran berhenti, kami merujuknya pada aturan KPU juga sebenarnya. Nah, kita kan berada pada pengawas pemilu, Bawaslu yang kalau menurut saya struktur tegas. dari 4 lembaga ke peserta ini instruksional kok sifatnya. Kalau mereka misalnya Bawaslu mengatakan Anda melanggar, berhenti. Gitu loh kira-kira. Jadi tidak perlu diikat dalam moratorium, tinggal mereka mengatakan kamu harus berhenti, hentikan iklan itu, karena dasarnya tentu harus dibuat kan, melanggar ini, melanggar ini, melanggar ini. Anda keberatan pada putusan itu, silakan tempuh jalur hukum untuk menggugat putusan itu, kan dimungkinkan juga kan, untuk mencari keadilan di wilayah hukum yang lain. Jadi sekali lagi ditegaskan dengan tidak adanya sanksi juga seperti yang disebutkan oleh Ketua KPU tadi. Otomatis sanksi itu tidak boleh dibuat di dalam moratorium, karena moratorium itu hanya kan membuat kesepakatan. Masa kesepakatan sifatnya membuat sanksi? Jadi kalau ada pelanggaran atas moratorium, ya moratoriumnya batal. Itu aja sanksinya. Nggak ada sanksi yang bersifat fisik. Gitu. Jadi misalnya kita buat kesepakatan ini. Jadi kalau ada yang keluar dari kesepakatan itu, ya kesepakatan itu artinya batal. Selesai di situ saja. Gitu. Jadi nggak boleh mengerujuk kepada nanti Anda diberi sanksi begini. Sanksi itu apalagi kepada partai politik hanya mungkin kalau diatur oleh undang-undang, setaraf dengan undang-undang. Jadi ini moratorium ini entah di mana letaknya, tiba-tiba memberi sanksi kepada orang lain, ya nggak bisa. Oke. Hak orang untuk beriklan, hak orang untuk kampanye hanya bisa dilarang melalui undang-undang. Jadi menurut Bang Res, satu-satunya cara untuk meminimalisir ada kampanye-kampanye terselubung sebelum waktunya penegakan aturan. Bawaslu sebagai pemegang peranan penting. Sekarang ini kan masih ada waktu lah sekitar 12 hari sebelum tanggal 16 ini ya kan. Kita lihat aja kalau iklan-iklannya tetap marak, nah panggil ya, periksa, kalau beri sanksi harus kepada sanksi, beri sanksi tanpa harus merujuk ke moratorium. Aneh. Karena moratorium itu tidak memberi sanksi. Moratorium ini kalau dilanggar dia batal dengan sendirinya, bubar itu moratorium gitu. Yang memberi sanksi itu undang-undang yang sudah diatur. Apalagi kalau levelnya sampai kepada partai politik ya. Jangankan partai politik, individu masyarakat yang haknya dirampas oleh negara itu hanya boleh dilakukan oleh undang-undang. Nggak boleh di bawah itu. Mas Fajar, untuk meminimalisir ini, meskipun KPI tidak memiliki wewenang untuk melarang seperti itu, bagaimana ya? Apa yang akan dilakukan KPI? Kami normatif saja, sesuai dengan kewenangan yang kami miliki di Undang-Undang Penyiaran. Memang kami sudah punya kewenangan itu. Misalkan di peraturan KPI mengatakan bahwa program siaran dilarang dimanfaatkan pemilik dan kepentingan kelompoknya, bisa masuk lewat sana. Kami akan pengawasan dan kami sudah lakukan itu sejak awal sebelum ada kesepakatan bersama. Kami akan jalan saja, cuma sekarang memang kemarin diikat dalam sebuah komunikasi dan koordinasi yang antar 4 lembaga ini akan kami sampaikan, tapi kami akan jalankan sesuai dengan kewenangan kami. Kami akan normatif, kami akan
tetap memberikan sanksi apabila melanggar peraturan Tapi penyiaran. tidak pakai moratorium, Pak. Sanksinya. Jadi Memang kewenangan kami di luar Iya, moratorium. harus merujuk berarti menurut kepada Bang Rey di luar moratorium moratorium. dikesampingkan saja begitu karena Ya, sia-sia begitu. itu taktik untuk tidak menegakkan aturan. Oke. Apalagi 10 hari ke depan. Kalau sampai misalnya Bawaslu memanggil partai politik, dasarnya apa? Pakai moratorium. Lucu sekali. Karena kami sudah menegur, kami sudah memberikan edaran, kami sudah melakukan, kami sudah berbuat sebenarnya di KPI. Iya, tetapi karena KPI sendiri ragu-ragu, ya, digertak partai politik dengan mengatakan tafsir kewenangan Anda melebihi, mundur juga. Bukan partai politik, Pak, lembaga penyiaran. Awal udah Yang- maju aja. Pokoknya begini, kewenangannya diberikan undang-undang. Anda nggak setuju, Anda nggak sepakat, silakan tempuh jalur. Berarti bisa dibenarkan sebenarnya pembuatan moratorium ini sebagai benteng KPU begitu untuk menegaskan posisi Bawaslu sebenarnya, KPI begitu supaya tidak ibaratnya tidak dikecilkan begitu oleh lembaga penyiaran, Mas Fajar. Bisa jadi begitu, tapi kami akan mengatakan bahwa lembaga penyiaran ini kan kami yang mengatur. Maka seharusnya malah lembaga penyiaran tunduk pada KPI. Untuk konten penyiaran pemilu memang ada penyelenggara pemilu, harus proporsional. Tapi kewenangan kami adalah mengatur lembaga penyiaran. Betul. Mereka kalau tidak taat, ya berarti kita akan tindak saja sesuai dengan sanksi Nah, dan itu dia, kewenangan kita. itu sebetulnya yang kita harapkan. Jadi kalau partai-partai politik itu protes, Ya. silakan tempuh jalur hukum lain. Betul. Tapi kami mengatakan kewenangan kami dilaksanakan. Ya. Bukan ketika mau disidang mereka protes, KPI-nya mundur, bukan. Apalagi Bawaslu gitu loh. Jadi. Oke. Dengan pura-pura membuat, bukan pura-pura ya, sudah kenyataan. Oke, moratorium dianggap sia-sia, tetapi dari KPI tetap butuh moratorium untuk memposisikan Iya, lembaganya itu begitu. yang saya sebut tadi. Kalaupun mereka buat moratorium 4 lembaga, mengatur diri mereka. Oke. Kira-kira begitu. Siapa yang oke. bergerak duluan, siapa yang di Baik. belakangan, siapa yang memberi sanksi, Baik. apa yang harus dihadapi. Nah, kalau kita digugat bersama-sama, siapa yang maju, itu mestinya Tata ngatur cara Oke, mereka. baik. Sedikit saja Mas Fajar Iya. sebelum kita sudahi dialognya. Ya, jadi terima kasih sekali prinsipnya bahwa kita ingin agar pemilu nanti berjalan dengan baik ya. Media memang kita harus katakan media perlu juga untuk sosialisasi dan edukasi. Tapi haruslah proporsional dan berimbang begitu yang kita inginkan. Baik, ini kita tunggu saja ini sebagai rakyat ini ya Mas Rey ya. 12 hari ini apakah akan bersih dari iklan-iklan kampanye terselubung seperti itu? KPI ditunggu ini jejak-jejak atau langkah-langkahnya ini untuk meminimalisir. Terima kasih Bang Rey dan Mas Fajar sudah bergabung bersama terima kami. kasih. Dan tetap bersama kami pemirsa karena kami masih memiliki sejumlah informasi untuk Anda. Kita akan membahasnya bersama anggota Komisi Penyiaran Indonesia KPU Pusat Fajar Arifianto Isnugroho dan Direktur Eksekutif Lingkar Madani atau Lima Rey Rangkuti. Saya langsung ke Mas Fajar. Mas Fajar, meskipun banyak yang menganggap ini terlambat atau tidak efektif seperti itu, tetapi Anda sendiri melihat poin-poin apa ini yang bisa diambil ini dari apa yang sudah ditandatangani? Ya, penegasan 4 lembaga bahwa lembaga penyiaran harus beriklan pada masa 21 hari, 16 Maret sampai 5 April. Itu penting karena yang terjadi sekarang ini lembaga penyiaran melanggar karena tidak memberikan kesempatan yang sama dan proporsional. Yang kedua, kami berikan aturan tentang apa yang boleh dan tidak boleh ketika masa tenang, ya kan? Dan juga penegasan ILM, iklan layanan masyarakat tentang elektabilitas dan ajakan untuk memilih sehingga nanti pemilu berhasil dengan baik. Begitu. Itu poin-poin penting yang kemarin ditandatangani pada hari Jumat oleh 4 pimpinan lembaga KPU, Bawaslu, KPI dan Komisi Informasi Pusat. Oke, tetapi sekali lagi ditegaskan selain larangan terkait masa tenang, apalagi yang hal-hal yang dilarang dan diperbolehkan ini? Ya, yang dilarang tentunya iklan itu kan selain 16 hari, kemudian kita juga menegaskan tentang aturan PKPU sendiri. Misalkan pada masa kampanye itu, 21 hari itu, televisi berhak menayangkan 10 spot per hari dalam durasi 30 detik dan radio 10 spot 60 detik. Meskipun saya yakin banyak yang melanggar, pasti lebih dari 10 spot lah, itu kan yang terjadi. Kemudian hal yang lain kita ingatkan juga tentang masa tenang, misalkan tidak boleh ada lembaga survei, jajak pendapat, dan juga quick count kita atur juga dan ingatkan. Prinsipnya sebenarnya ini adalah mengingatkan saja, sifatnya adalah mengulang peraturan KPU dan kita menegaskan kembali bahwa sekarang 4 lembaga ini dalam satu barisan. Kami akan menafsirkan setiap temuan, dugaan pelanggaran dan aduan masyarakat dengan koordinasi yang lebih rapi antara KPU, Bawaslu, KPI dan Komisi Informasi. Oke, Mas Rey, ini penandatangan kembali ini hanya untuk mengingat atau mengulang peraturan dari KPU. Tetapi Anda sendiri melihat bagaimana ini dengan penandatanganan? Apakah
terlambat atau mungkin Bukan hanya terlambat, basa-basi? Justru ya lebih tepatnya mungkin sebagai basa-basi ya. Karena menurut saya ini taktik mereka justru untuk tidak menegakkan aturan. Nah sekarang ini kan sebetulnya apa yang diatur oleh moratorium itu semuanya sudah termaktub di dalam undang-undang pasal Undang-Undang Nomor 8 tahun 2012. Hampir detail dibuat di sana itu. Nah yang pertanyaan kita kan sebenarnya adalah yang diatur oleh mereka ini iklan politik apa iklan kampanye. Kalau iklan kampanye sudah ada di Nomor 8 tahun 2012. Tapi kalau diatur oleh mereka adalah iklan politik, tidak boleh. Karena siapapun warga negara boleh membuat iklan politik. Nah ini dua hal yang harus dipertegas dulu. Gitu. Itu hak warga negara, siapapun dia. Iklan politik boleh dilakukan. Yang nggak boleh dilakukan itulah iklan kampanye. Nah kampanye itu ada unsurnya. Unsur-unsurnya itu disebutkan di PKPU dan sebagainya gitu. Nah itulah yang marak selama ini sebenarnya gitu. Dan itu sudah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 8 2012 yang juga ditegakkan oleh lembaga ini. Ya entah itu Bawaslu, entah KPU, KPI dan KIP dan sebagainya gitu. Nah kemudian untuk mengantisipasi memulihkan citra mereka kembali yang tidak mampu menegakkan aturan ini, nah dibuatlah moratorium. Yang uniknya moratorium itu justru mengikat orang lain, tidak mengikat mereka. Di sepanjang yang saya tahu moratorium itu hanya mengikat mereka, mereka yang ikut serta di dalam moratorium, tidak mengikut objek lain. Peserta pemilu itu adalah objek yang lain yang tidak termaktub di dalam diri mereka. Misalnya begini, apa sih yang dimaksud oleh moratorium? Yang dinamakan moratorium itu adalah menghentikan sementara kegiatan yang diperkenankan oleh undang-undang atau yang dibolehkan undang-undang, kan kira-kira itu. Nah sekarang iklan kampanye itu boleh nggak? Nggak boleh. Kalau tidak sepanjang 16 sampai 5 April kan, tadi disebutkan. Jadi kalau tidak dibolehkan oleh undang-undang, kok kenapa dilarang oleh, kalau tidak sudah nyata-nyata tidak dibolehkan oleh undang-undang, ngapain lagi diatur pakai moratorium? Jadi moratorium itu sifatnya hanya mengatur atau menghentikan sementara kegiatan yang diperbolehkan oleh undang-undang. Nah sekarang kita tanya, iklan kampanye itu boleh apa tidak? Tidak kan? Ya kalau begitu nggak buat moratorium. Itu pertama. Yang kedua, dia mengikat siapa? Mengikat pihak lain. Dalam hal ini adalah peserta pemilu, bukan mengikat dirinya. Mestinya kan sebetulnya mereka mengikat diri mereka. Jadi KPI, KIP, KPU dan Bawaslu mengikat diri mereka karena ada aturan yang membolehkan mereka melakukan sesuatu, tapi karena efek dari aturan yang kegiatan mereka ini membuat masyarakat misalnya gelisah dan sebagainya, mereka mengatakan kita hentikan deh bareng-bareng bersama-sama dulu gitu. Jadi mestinya mereka yang membuat ketentuan moratorium itu mengatakan begini mestinya itu dalam bayangan saya, ini moratorium yang menyatakan kami berhenti mengawasi, kira-kira begitu loh. Karena kegiatan yang itu yang disebut moratorium gitu loh kira-kira. Baik, Mas Fajar bisa menanggapi. Ya, prinsipnya kan dalam urusan pemilu ada penyelenggara pemilu, ya, KPU dan Bawaslu. Bawaslu di sini adalah leading sektor pengawasan. Maka kami ini di KPI urusan kami dengan media penyiaran. Dan yang kami lihat semata-mata bukan urusan kampanye, tapi ada asas netralitas yang dilanggar, ketidakproporsionalan dan ketidakberimbangan yang muncul di lembaga penyiaran. Maka kami masuk lewat pemilik media yang memang menggunakan medianya untuk kepentingan kelompoknya. Tetapi jika ada anggapan semuanya memang untuk iklan kampanye sudah diatur dalam undang-undang pemilu seperti itu. Untuk iklan politik tidak bisa ditahan atau tidak bisa dilarang dan juga ini moratorium justru merupakan penegasan jika mulai saat ini kami berhenti mengawasi, bagaimana tanggapannya? Enggak juga, sebenarnya kita bisa mengawasi terus karena bagaimanapun pengawasan itu kami lakukan ada pemilu apa tidak, KPI akan normatif saja melakukan pengawasan. Iya, yang kita maksudkan itu Pak Fajar, kalau mestinya moratorium justru mengikat 4 lembaga ini, bukan mengikat objek di luar dirinya. Misalnya begini, seperti undang-undang pemekaran daerah. Undang-undang pemekaran daerah ini kan diberlakukan untuk 2. Pertama, diberi kewenangannya kepada Departemen Dalam Negeri dan DPR, dalam ini Komisi 2. Tapi karena maraknya pemekaran daerah di mana-mana, kira-kira begitu, dan efeknya kelihatan tidak efektif, nah 2 lembaga ini membuat moratorium. Moratorium itu mengatakan kami tidak akan lagi dalam tahun ini membuat perencana untuk pemekaran daerah gitu. Jadi bukan daerah-daerahnya yang di moratorium. Yang di moratorium itu adalah 2 lembaga ini. Karena kebijakan membuat moratorium itu di mereka gitu. Baik, nah ini sekarang ibaratnya yang di moratorium mereka ini adalah daerah. Baik, nanti bisa jawab saat lagi karena kita harus jeda pariwara sebentar. Tetap bersama kami pemirsa dalam dialog. Dan sebelum melanjutkan dialog, kita akan mendengarkan dulu pernyataan Ketua KPU Husni Kamil Manik terkait sanksi pelanggaran terhadap moratorium ini. Tidak ada sanksinya, yang ada adalah dalam undang-undangnya. Nah nanti apa yang dilanggar akan disesuaikan dengan jenis pelanggarannya, sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Muhammad tadi, apakah dia pidana atau administrasi atau sengketa.
Ya baik, saya kembali langsung ke Mas Fajar. Sebelum ini kita membahas masalah tidak adanya sanksi ini, Mas Fajar. Tadi menanggapi dari pernyataan Bang Rey, seharusnya moratorium itu mengikat yang membuat moratorium, bukan pihak di luar itu. Ini bagaimana? Iya, jadi kami memang gugus tugas ini kan leading sektornya di Bawaslu. Maka nanti setiap temuan pelanggaran dan sebagainya itu kita komunikasikan dengan 4 lembaga ini dan Bawaslu akan memutuskan apakah sanksi yang diberikan dan sebagainya. Urusan kami sesungguhnya adalah kepada media penyiarannya, begitu. Tetapi pada saat pendatanganan, kenapa lembaga penyiaran tidak diikut sertakan begitu, Ya, itu supaya mesti- lebih ya, efektif begitu? Betul. Ya, lembaga penyiaran itu kan urusan kami dengan media penyiaran. Jadi ini memang menindaklanjuti keputusan ataupun rekomendasi dari Komisi 1 DPR pada tanggal 25 Februari kemarin. Kami rapat dengar pendapat yang mengatakan memang harus ada aturan yang jelas, ada moratorium antar 4 lembaga gugus tugas pengawasan penyiaran, pemberitaan dan iklan kampanye untuk melakukan penegasan kembali tentang aturan-aturan kampanye di lembaga penyiaran, begitu. Dan posisi ini KPI sejak awal sudah memberikan warning, bahkan peringatan bahwa kami sudah dari awal mengatakan tidak boleh bersiaran lagi kampanye sebelum masa 21 hari itu, begitu. Oke, Mas Rangga. Makanya itu betul tadi, mestinya kalau yang moratorium dan mengikat 12 partai, dia dilibatkan dalam moratorium itu, diikut sertakan. Nah, ayo kita sama-sama untuk sama-sama mengatakan meskipun diperbolehkan, kira-kira begitu ya. Tapi kita mengatakan kita berhenti dulu karena banyakkan kritik, ada kelemahan-kelemahan di berbagai peraturan. Untuk mengatakan kita berhenti dulu untuk melakukan iklan kampanye. Tetapi juga yang terjadi sudah kan begini tidak. bagaimana? Nah, itu dia, makanya kan itu yang kita bertanya di mana efektifnya gitu. Apalagi tadi misalnya disebutkan oleh Ketua KPU, Tidak ada sanksi. sanksinya Sanksi merujuk dari kepada undang-undang. sanksi-sanksi yang ada. Gitu. Sejak Kalau- Januari kami sudah mengeluarkan itu. Kami sudah manggil lembaga penyiaran, bahkan kami sudah mengeluarkan surat edaran berhenti dulu sebelum masa 21 hari. Tetapi apa jawaban lembaga penyiaran? Kewenangan KPI terlalu masuk dalam urusan pemilu, padahal adalah penyelenggara pemilu. Mereka minta ketegasan dari KPU atau Bawaslu tentang ini. Bahkan KPI dianggap tidak kredibel mengeluarkan larangan bersiaran sebelum masa kampanye. Untuk itulah kami berkoordinasi dengan KPU, Bawaslu, dan Komisi Informasi bahwa kami sekarang satu gugus tugas. Oke. Harapannya Jadi, lembaga penyiaran bisa patuh meskipun kenyataannya masih banyak pelanggaran. Jadi temuan-temuan yang sekarang sudah ditemukan oleh KPI ini berkaitan dengan pelanggaran-pelanggaran itu mandek begitu saja begitu ya. Jika lembaga penyiaran saja menolak KPI memberikan larangan begitu. Ya, dianggapnya KPI tidak berwenang dalam urusan konten pemilu. Nah, inilah kenapa padahal kami sesungguhnya pada aturan kami di keputusan KPU tentang pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran sudah jelas ada dugaan pelanggaran utamanya terkait pemilik. Nah, terkait kampanye kami juga merujuk Undang-Undang Pemilu dan peraturan KPU yang mengatakan masa kampanye itu hanya 21 hari itu. Kami tegaskan dan semua iklan mohon untuk tidak disiarkan kecuali ILM yang mengatakan bahwa jumlah peserta pemilu dan pemberitaan yang proporsional. Yang kami lihat di lembaga penyiaran ada pelanggaran netralitas, ketidakproporsionalan dan ketidakberimbangan. Yang muncul di televisi adalah partai-partai itu saja yang dimanfaatkan oleh pemilik medianya yang kebetulan memiliki afiliasi dengan partai politik. Publik kami anggap ada yang tidak seimbang yang diterima oleh publik. Maka dalam hal itu KPI bergerak tidak hanya unsur kampanye, tapi ada pemanfaatan media yang tidak berimbang. Itulah sehingga kami memberikan teguran pada 6 lembaga penyiaran, kami memberikan surat edaran yang meminta lembaga penyiaran untuk berhenti karena semata-mata ada hal yang memang publik yang harus kami lindungi dari informasi pemilu ini. Larangan KPI tidak dianggap seperti itu, Bang Rey, oleh lembaga penyiaran karena dianggap melebihi wewenangnya begitu. Itu Tetapi kan dengan tafsiran parpol. tetapi dengan ada moratorium ini KPU Ya, menganggap tetap ini saja. bisa lebih kuat begitu. Ini Undang-undang ini jauh lebih kuat dari moratorium. Kira-kira begitu. Kalau PKPU itu jauh lebih kuat dari moratorium. Gitu. Sebenarnya kalau KPU dan KP, tapi sebetulnya lebih tepat Bawaslu dalam ini gitu ya. Bawaslu membuat rekomendasi bahwa itu terjadi pelanggaran, nanti KPI yang memberi sanksi karena pemberian sanksi tidak boleh dari Bawaslu. Jadi KPI ini sebenarnya lebih tepat bukan sebagai penentu apakah satu kegiatan itu melanggar atau tidak. Hanya laporan dari Bawaslu nanti sanksinya ada di pihak KPI. Tapi saya mau katakan begini.
undang-undangnya saja mereka langgar kok, apalagi moratorium. Betul. Iya, iya. Gitu ya. Yang jelas-jelas Tapi kuat ada iya. sanksi saja Iya. dilanggar. Saya sepakat dengan Pak Rambuti. KPU-nya mereka. Oke. Pak Ray, harapan saya itu begini, bahwa yang menyatakan melanggar itu Bawaslu. Ya. Kemudian Bawaslu berkirim surat kepada KPI, tolong follow up pelanggaran yang sudah kami nyatakan. Betul. Kami sebenarnya itu menunggu, makanya sejak September Nah, kami agak pasif. mestinya. Karena ranahnya pengawasan di Bawaslu. Maka ketika Bawaslu dan gugus tugas ini agak mengalami kebuntuan komunikasi, kami agak proaktif dengan kewenangan yang kami miliki, apa? Mengatur pemilik. Karena sesungguhnya kami itu harapan dari awal, gugus tugas dengan leading sektor Bawaslu, Bawaslu lah yang menyatakan bahwa ada pelanggaran, dugaan pelanggaran. Karena urusan dengan media, KPI follow up, kami akan tegur partainya, kalau Bawaslu kan begitu. Maka KPI berdasarkan pengawasan Bawaslu yang menyatakan melanggar, kami tegur media A, media B. Itu harapan kami. Oke. Tapi memang Makanya sebenarnya yang dibutuhkan bukan moratorium. Yang dibutuhkan itu SKB-nya aja. Nah. Surat keputusan bersama yang menyatakan bahwa semua ya penilaian pelanggaran atau tidak pelanggaran diserahkan kepada Bawaslu, adapun mekanisme pemberian sanksi nanti diserahkan kepada KPI. Oke. Kira-kira itu sebetulnya Oke. mereka. Jadi Mas Fajar, bukan ini moratorium dianggap sia-sia saja, tidak sia-sia, berarti tapi saya aneh. Iya, aneh, tidak berarti apapun begitu. kalau yang di sini Bagaimana? sebenarnya munculnya adalah kesepakatan bersama tentang kepatuhan pada ketentuan pelaksanaan kampanye pemilihan umum. Jadi moratorium itu kan bahasa umumnya saja, bahasa apa namanya, familiar, bahwa Jadi orang ada begini ya, pembatasan. anehnya Gimana Pak Ray? Jadi empat lembaga ini mengatur tingkat kepatuhan orang lain yang mereka sendiri nggak patuh. Ini maksud saya. Nah mestinya kan SKB ini memberi tekanan kepada mereka untuk menegakkan aturan. Oke. Karena yang terjadi selama ini kan sebenarnya adalah aturan yang tidak ditegakkan. Oke. Kenapa nggak ditegakkan? Karena lembaga ini saling tidak mengerti posisinya, Oke. atau saling mengharap bahwa itu yang dilakukan oleh ini yang dilakukan oleh dan Iya. sebagainya gitu. Oke. Nah mestinya itu mengaturnya. Oke. Jadi kalaupun ada kritik dari partai politik yang mengatakan ada kelebihan wewenang, itu tafsir dia. Jalankan saja. Nah soal dia keberatan nanti silakan gugat ke pengadilan negeri kan, silakan gugat ke Mahkamah Agung karena ini berkaitan misalnya dengan dengan PKPU. Oke. Kalau dia keberatan pada undang-undang silakan judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Tapi selama kami sebagai lembaga yang diberi kewenangan untuk melaksanakan ketentuan ini, saya beri sanksi. Oke, baik. Nanti Mas Fajar bisa menanggapi saat lagi karena kita harus jeda sebentar untuk pariwara. Tetap bersama kami pemirsa.